Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar matematika tentang bangun ruang. Ya, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, telah kita singgung tadi, pembelajaran kali ini tentang bangun ruang. Telah kita ketahui mainan di sekitar kalian seperti bola, balok, dadu, dan juga rubik ataupun mainan-mainan kalian yang ada di rumah itu memiliki sifat-sifat atau bangun ruang. Kita akan membahasnya dalam video pembelajaran kali ini. Kita bisa lihat seperti yang saya contohkan tadi, semua benda-benda memiliki bangun ruang. Bangun ruang itu apa? Bangun ruang yaitu sebuah bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi yang terbentuk oleh beberapa titik. Ya. Ya, bangun ruang yang pertama yaitu yang kita bahas adalah kubus. Kubus bentuknya seperti ya, anak-anak. Ya, kubus memiliki sisi, rusuk, dan juga titik sudut. Istilah sisi, rusuk, dan titik sudut ini kita akan bahas secara rinci di sini ya. Kita sebut saja di sini ada kubus ABCD EFGH. Ya. Dalam beberapa buku ada yang memberikan judul sifat-sifat kubus, ada yang memberikan judul ciri-ciri kubus, dan unsur-unsur kubus. Sebenarnya dari ketiga judul itu materi bahasanya sama ya. Pembahasan pertama yaitu adalah sisi. Apa itu sisi? Sisi adalah suatu bidang yang membatasi bangun ruang dengan sekitar. Atau bisa juga sisi adalah suatu bidang yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. Kubus memiliki 6 buah sisi yang ukurannya sama besar. Kita akan daftarkan ke 6 buah sisi tersebut secara sistematis agar mudah diingat. Oke, kita mulai dari sisi bawah, kemudian sisi atas, dan selanjutnya sisi depan dan sisi belakang. Yang terakhir ada buah sisi yang samping, yaitu sisi samping kiri dan samping kanan. Kita mulai dari sisi alas, yaitu sisi ABCD. Ya, nampak ya? Kita beri warna biru di sini. Nah, tampak jelas ya, ini adalah sisi ABCD yang warna biru. Nah, selanjutnya sisi kedua yaitu bagian atas, yaitu sisi EFGH. EFGH. Kita beri warna yang berbeda, yaitu warna biru, agar tampak terlihat lebih jelas. Ini adalah sisi EFGH. Selanjutnya yang ketiga, yaitu sisi bagian depan. Sisi ABFE. Kita beri warna yang berbeda agar lebih nampak jelas. Selanjutnya yang keempat, kita ambil sisi yang bagian belakang, yaitu sisi DCGH. Oke,
Ini sisi DCGH yang berwarna biru. Oke, sudah 4 buah, tinggal 2 buah lagi, yaitu kita ambil sisi sampingnya. Sisi samping kiri, yaitu sisi ADHE. Kita akan beri warna biru agar lebih jelas. Nah, seperti ini nampak ya, jelas. Sesudah yang samping kiri, kita akan ambil yang paling terakhir sisi samping kanan, yaitu sisi BCGF. Kita beri warna agar lebih tampak jelas berbeda. Untuk penyebutan sisi ini, kita menyebutnya berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, penyebutan sisi ini dimulai dari abjad yang paling awal. Kemudian yaitu membahas tentang rusuk. Apa itu rusuk? Rusuk adalah ruas garis yang merupakan pertemuan atau perpotongan dua buah sisi. Tetapi jika ada yang mendefinisikan lain, seperti rusuk adalah ruas garis, dapat berupa garis lurus atau garis lengkung pada bangun ruang. Itu juga sama ya. Yang penting maksud dan tujuan maknanya sama, definisi tersebut bisa dipakai. Meskipun menggunakan kata-kata yang berbeda. Dari definisi tersebut, kita ambil kesimpulan bahwa kubus itu memiliki 12 rusuk dengan panjang yang sama. Kita akan daftarkan ke-12 rusuk tersebut secara sistematis agar lebih diingat. Kita mulai dari rusuk bagian bawah dan bagian atas, yaitu yang pertama rusuk AB. Ditandai dengan warna kuning. Ya. Rusuk AB ini pertemuan atau perpotongan dua buah sisi, yaitu sisi AB FE dengan sisi AB CD. Nampak kan? Lanjut ke rusuk nomor 2, yaitu rusuk BC. Ya, ditandai dengan garis berwarna kuning ini. Jelas ya. Kemudian rusuk yang ketiga yaitu rusuk CD. Kita lanjut yang rusuk berikutnya, yaitu rusuk DA atau AD. DA atau AD itu sama saja ya. Kita garis dengan tanda warna kuning garisnya. Tapi biasa disebut rusuk AD. Kita mulai dari abjad lebih awal tadi. Ya. Tapi disebut DA, rusuk DA bisa juga. Tapi lebih umumnya rusuk AD. Kemudian ada rusuk EF. Rusuk bagian atas yaitu rusuk EF yang berwarna kuning. Lanjut yang berikutnya yaitu rusuk FG. Selanjutnya rusuk GH. Ini rusuk GH. Selanjutnya rusuk HE atau EH. Sama saja ya penyebutannya untuk rusuk ini. Tapi umumnya dari abjad awal terlebih dahulu. Masih ada 4 buah rusuk lagi, yaitu rusuk yang tegak. Yang pertama yaitu rusuk
AE. Ini dia rusuk AE. Berikutnya yaitu rusuk BF. Ya, ini rusuk BF. Ditandai dengan warna kuning agar lebih jelas. Selanjutnya ada rusuk CG. Ini dia rusuk CG. Yang terakhir ada rusuk DH. Ini rusuk yang terakhir ya. Sudah 12 rusuk kita sebutkan. Agar mudah diingat, ada 4 buah rusuk yang ada di alas dan 4 buah rusuk yang ada di atas dan ada 4 buah rusuk yang tegak. Masuk pada pembahasan titik sudut. Apa itu titik sudut? Yaitu titik sudut adalah suatu titik tempat pertemuan 3 buah rusuk atau lebih pada bangun ruang. Nah, dari definisi tersebut, kubus memiliki 8 buah titik sudut. Di mana 8 titik buah tersebut diawali dengan sudut A. Ya. Tempat pertemuan 3 buah rusuk. Ya, perhatikan titik sudut A. Ada pertemuan rusuk AB dengan rusuk AD dan rusuk AE. Jadi dari 3 titik rusuk tersebut bertemu pada titik A. Selanjutnya yaitu titik sudut B. Oke, ini titik sudut B. Titik sudut B ini merupakan pertemuan 3 buah rusuk, yaitu rusuk BA, rusuk BC, dan rusuk BF. Ya. Selanjutnya titik sudut C. Kemudian titik sudut D, titik sudut selanjutnya yang keempat ya. Nanti pada titik D ini bisa dianalisa sendiri ya. Pertemuan dari sisi rusuk yang mana saja ya. Pokoknya dia terdiri dari 3 buah rusuk ya, 3 titik rusuk. Kemudian ada titik rusuk E. Kemudian titik sudut F, titik sudut G, dan yang terakhir ada titik sudut H. Kemudian yaitu yang kedua balok. Balok agak sedikit berbeda dengan kubus, agak panjang ya. Contohnya adalah tempat tisu. Ya, balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bidang sisi yang masing-masing berbentuk persegi panjang. Setiap persegi panjangnya saling berhadapan dan berukuran sama. Mengenal tentang jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus yaitu sebuah bangun datar yang terbentuk dari gabungan 6 buah sisi persegi pada kubus yang tidak terpisah satu sama lain. Apakah bentuk jaring-jaring kubus ini hanya satu seperti ini? Ya, ternyata tidak. Bentuk jaring-jaring kubus ada contoh yang lain. Kalian bisa bayangkan di sini mana bagian alas, mana bagian penutup, dan juga mana bagian yang tegak. Ya, sama seperti jaring-jaring kubus, jaring-jaring balok juga seperti itu.
tapi sebuah bangun datar yang berbentuk dari gabungan 6 buah sisi persegi panjang pada balok yang tidak terpisah satu sama lain. Itu untuk jaring-jaring balok. Contoh jaring-jaring balok bentuknya seperti ini. Kalian bisa bayangkan. Ya, seperti ini nih contohnya ya. Kemudian bangun yang ketiga yaitu prisma tegak segitiga. Titik sudut, ini pojok-pojoknya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian sisinya ada sisi atas dan bawah 2. Kemudian kiri, kanan, dan depan. Berarti 3. Semuanya ada 5 sisi. Dan yang berdiri ini sisi tegak ya. Dan yang bergaris-garis ini adalah rusuknya. Ya, kita ketahui sisinya ada 5. Ya. Ada rusuknya ada 9. Semuanya ada 9. Titik sudutnya ada 6. Kemudian ini jaring-jaring prisma tegak segitiga ya. Sisi atasnya dengan sisi alasnya itu berbentuk segitiga. Dan sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Kemudian yang keempat ada tabung. Ya, tabung ada tutupnya dan juga ada alasnya. Ya, sisinya ada sisi atas, sisi alas, dan sisi tegak. Ya, ini rusuknya yang melengkung ini ya. Rusuknya ada 2, sisinya ada 3, sisi atas, bawah, dan sisi tegak melengkung tabung ya. Sisinya ada 3, titik sudutnya tidak ada ya. Kemudian untuk jaring-jaring tabung diperhatikan sisi atas lingkaran, sisi bawah lingkaran, dan selimut tabung berbentuk persegi panjang. Seperti itu ya, sisinya ada 3 ya. Kemudian yang kelima ada 5 segi 4, bentuknya seperti ini. Yang atas ini titik sudut, dan rusuknya ini garis-garis ini. Sisinya ada 5, kemudian rusuknya ada 8, ya, dihitung dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, yang titik-titik ini bukan rusuk ya. Ya, titik sudutnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, titik sudutnya ada 5. Bentuk jaring-jaring 5 segi 4 itu kita lihat di sini ya, bentuknya alasnya itu persegi panjang atau persegi ya, segitiganya untuk sisi tegaknya ada 4 karena berbentuk alasnya 5 segi 4. Nama 5 itu tergantung pada bentuk alasnya ya. Kalau kita lihat ini yang pertama 5 segitiga bentuknya alas segitiga ya. Kemudian ada 5 segi 4 berbentuk segi 4 alasnya ya. Kemudian ada segi 5 dan juga yang terakhir itu 5 segi 6. Ini contoh gambarnya ya, mungkin Anda lebih banyak 5 segi 8, 10 atau selanjutnya itu menyesuaikan bentuk alasnya. Ya, kalau kita lihat di sini kerucut di atas ini bukan titik sudut ya, tapi titik puncak. Ada sisi alas, kemudian rusuknya yang berbentuk lingkaran garis di bawah itu rusuknya hanya 1, yang garis tengah bergaris putus-putus itu tingginya. Sisinya ada 2, yaitu sisi melengkung dengan alas dan rusuknya ada 1 rusuk garis melingkar
Kemudian ada titik puncak 1, bukan titik sudut ya. Ini bentuk jaring-jaring kerucut. Ada sisi tegak atau selimut kerucutnya. Dan juga ada alas. Kemudian yang terakhir yaitu bola. Kita sering melihat di kehidupan sehari-hari kita bermain bola, bentuk bola seperti ini ya. Sisinya ada 1, bagian luar, dan ada titik pusat. Rusuknya tidak ada, dan juga titik sudutnya tidak ada. Kalau kita melihat jaring-jaring bola, kalau kita kupas seperti ini, bolanya kan ada yang berbentuk seperti segi 5 dengan segi 6, seperti ini. Dengan ada juga bola yang datar. Kita lihat kalau kita kupas jaring-jaringnya seperti ini ya. Ya, setelah mengetahui pembelajaran tentang bangun ruang, Bapak harap kalian dapat mengerti dan memahami maksud dari pembelajaran bangun ruang tersebut. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.